Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2021 ini. Berikut saya akan mengupdate tentang klarifikasi terbaru dari BKN terkait dengan peserta yang diperbolehkan mengikuti ujian seleksi P3K tahun ini menjelang dibukanya pendaftaran minggu ketiga bulan Mei ini. Dalam hal ini kita akan kupas lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak diajukan oleh rekan-rekan sekalian terkait bisakah TENDE ikut seleksi P3K tahun ini, lalu bisakah lulusan SMA ikut seleksi P3K, bisakah mendaftar dengan jurusan tidak linier, lalu haruskah memiliki serdi untuk jalur umum, serta bila dalam satu formasi lebih dari satu yang lulus, bagaimana penempatannya. Kita akan kupas satu persatu. Berita ini memang beredar terkait dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masih belum secara penuh bisa terjawab terkait dengan teknik pelaksanaan seleksi ujian P3K di tahun ini. Polemik masih muncul jelang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terkait yang saya sampaikan di awal tadi. Pasalnya, formasi P3K 2021 yang disiapkan lebih fokus kepada guru. Ada formasi P3K dan guru untuk tenaga teknis, tetapi tidak mengakomodir seluruh honorer. Nah, terkait dengan guru ini memang di bulan September tahun lalu, kalau Bapak Ibu sekalian ikuti video saya, sudah pernah saya sampaikan regulasi guru non-PNS atau guru honor yang diizinkan mengajar di sekolah tahun 2021. Ini senada dengan program yang dibuat oleh Kemendikbud bahwa ke depan untuk guru itu sudah akan mensyaratkan sertifikasi profesi. Lalu muncul pertanyaan, apakah tenaga kependidikan, tenaga administrasi, kemudian penjaga sekolah, operator, laboran, pustakawan, administrasi, dan lainnya memungkinkan ikut seleksi ini. Kita akan kupas. Kepala Badan Kepegawaian Negara Pak Bima Arya Wibisana menyatakan tidak semua tenaga kependidikan maupun tenaga teknis lainnya yang berijazah sarjana pendidikan bisa mendaftar guru P3K. Mereka harus memiliki sertifikat pendidik atau serdik agar bisa mendaftar. Ini pertama pernyataan dari Kepala BKN. Kemudian, walaupun honorernya mengabdi lama, tetapi karena bukan guru honorer, gak bisa melamar di guru P3K kecuali punya serdik, ujarnya. Lalu apa makna pernyataan Pak Bima ini? Dalam hal ini adalah, jika Bapak Ibu sekalian mengajar di suatu sekolah, namun dalam hal ini Bapak Ibu bukanlah terdaftar sebagai guru honorer di bawah naungan Pemda dan mengajar di sekolah negeri, maka sesuai dengan pernyataan ini tidak akan diakomodir kecuali memiliki sertifikat pendidik. Itu kalau kita lihat pernyataan Pak Bima tadi. Nah, lalu kita coba lihat bagaimana sebenarnya peraturan terkait dengan penerimaan P3K ini berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh BKN. Pasal 1 menyatakan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, poin pentingnya di sini adalah syarat tertentu. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat syaratnya adalah pertama, untuk guru honorer adalah mengajar di bawah naungan Pemda. Lalu di pasal 18 lebih lanjut disebutkan penyelenggaraan seleksi pengadaan P3K paling kurang terdiri dari 3 tahapan, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. Nah, apa gambaran dari pasal 18 ini? Adalah bahwa seluruh peserta yang akan diizinkan mendaftar di tahun ini adalah peserta yang memiliki kualifikasi, yakni memiliki seleksi kompetensi. Nah, dalam hal ini semua jurusan SMA belum memiliki kualifikasi, hanya lulusan S1 yang memiliki kualifikasi kompetensi. Lalu berikut ditambahkan oleh Pak Bima, selain guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh jabatan laporan pustakawan bisa diisi P3K, namun kata Pak Bima harus disesuaikan dengan ijazah juga. Antara formasi dan ijazahnya harus ada kesesuaian, tergantung instansinya. Untuk formasi A misalnya dibutuhkan lulusan dari jurusan apa. Oleh karena itu maka benar bahwasanya untuk formasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Bima tadi, untuk guru jelas harus minimal lulusan S1, kemudian harus linier, artinya linier di sini sesuai dengan formasi yang dibuka. Jika formasinya jurusan A, maka lulusannya juga harus lulusan A. Nah, untuk SMA dengan adanya informasi ini dan berdasarkan informasi yang beredar untuk tenaga teknis, secara umum lulusan SMA belum ada dibuka untuk P3K. Nah, selain itu
Di pasal 20-nya lebih lanjut disampaikan bahwa seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Inilah yang menjadi dasar untuk kita bisa memilah siapakah peserta yang bisa ikut ujian P3K di tahun ini. Jadi semua peserta harus memiliki kompetensi teknis ya yang dibuktikan dengan lulusan dari PTN. Karena hanya lulusan dari PTN yang memiliki kompetensi teknis. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian informasi terbaru terkait dengan klarifikasi yang disampaikan oleh BKN menjelang dibukanya pendaftaran di minggu ketiga bulan 5 ini. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.